Sik semua terang titiang Ibu Kades Sri saning wacen wirama kelayu manedeng kali pade wau laris kategesin oleh Bapak Ketut Rikse para pamirsa hampur yang pisan yang tunggal sampun kelas rawuh Cidemun titiang aturang wacenan titiang dokter Ketut wenten sanin abda bacare puniki banget leungseur sinampura nimangkin jage sinep ide sangyang Ngaji Saraswati puputang laris reantuk para santi ngiring sarasarang Om Saraswati kumerep ieu nama swaha Om Santi 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 Om Om Swastiastu Om Mano Badarah Kartawo Yantu Uwiswatah Mugi-mugi kerahajengan, kedamaian, lan segala pikiran baik datang dari segala penjuru. Inggih Ratu Hidedane Sang Maraga Catur sani mustika yang titiang. Titiang puniki jero dalang panice saking penarukan. Malih yagi memargiang upacara pewayuh otong sapuh leger sane jangkep mejalaran nantuk pewayangan inggih punika mekadi bayuh oton beli durga bayuh oton semayut bayuh oton pancoran apit laga sanan empog miwah upacara pebayuh oton sane teos-teosan sane padot sami punika pelukat oleh jero dalang sane sampun mepewintenan sampun putus antuk punika Ratu Hidedane Sang Maraga Catur sane mapikarsa pacang ngemiletin upakara lan upacara puniki mangga digelis mendaftar ring sikian titiang jero dalang panice penarukan nomor HP talar WA ring 081 916 033 038 mungguing upacara upakara sapuh leger bersama puniki kawitan titiang saking Raditya Wayang pinanggal 19 November 2023 ngantos tumpak wayang pinanggal 25 November 2023 inggih wonten sekadi asa punika atur titiang kirang langkung titiang melusur geng arana sinampura saking titiang manggala karya jero dalang panice Om Santi 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 Om. Tujuan utama belanja keluarga hemat Ude Kusuma Makmur menjual busana adat Bali, pakaian kantor, aksesoris, sandal dan sepatu, fashion pria dan wanita, serta anak-anak. Ude Kusuma Makmur juga menerima pembuatan seragam pakaian adat Bali, kemeja, dan kain endek, brokat, bordir songket, dan masih banyak lagi. Untuk masalah harga, udah pasti terjangkau dan lebih lengkap. Ude Kusuma Makmur beralamat di Jalan Pahlawan, Banjar Tegal bersebelahan dengan akses jalan menuju Rumah Sakit Bali Med. Tujuan utama belanja keluarga hemat Ude Kusuma Makmur. Tujuan utama belanja keluarga hemat. Kita berbeda dalam menentukan pilihan. Janganlah ragu, datanglah ke tempat kita.
kita, mertabuana motor. Satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. PT Merta Buana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan, Singaraja, Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Merta Buana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda. Mertabuana Motor, wujudkan impian kita. Mertabuana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Halo semuanya, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Pipi Sukreni di Lintas Singaraja siang ya. Baik pendengar, kita akan langsungkan acara Klinik Angkasa kerjasama RSUD Buleleng dengan RRI Singaraja. Dan kali ini kita akan membahas suatu topik fisioterapi dalam penanganan artritis, di mana narasumber sudah hadir FTR Muhammad Aris SFT MFIS begitu ya. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya, tolong didekatkan dengan mikrofon. Oke, selamat siang Iya. Ibu. Oke, biar suaranya lebih gede lagi ya Pak ya. Oke, dimajuin sedikit duduknya. Baik, oke. Bagaimana kabarnya nih Bapak Muhammad? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat, Mudah-mudahan ya. pendengar juga semakin sehat. Iya, gitu harapan kita ya Nggih, Pak ya. nggih. Baik, terkait dengan tema yang kita akan diskusikan begitu, fisioterapi dalam penanganan artritis. Nggih. Nah, terlebih dahulu mungkin Bapak bisa dulu jelaskan terkait dengan topik ini. Iya. Bapak Ibu sekalian pendengar untuk Klinik Angkasa RRI Singaraja, selamat siang. Perkenalkan saya FTR Muhammad Asri SFT MPIS, salah satu staf fisioterapi di RSUD Kabupaten Buleleng. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana sih fisioterapi dalam penanganan artritis. Pertama kita harus paham dulu apa sih artritis itu. Secara umum kita pahami bahwa artritis itu adalah kondisi peradangan pada sendi. Nah, ada dua bagian besar tentang artritis ini. Satu, ada peradangan sendi, ada nyeri sendi. Jadi kadang-kadang kita susah membedakannya mana peradangan sendi, mana nyeri sendi. Dan dua-duanya menyebabkan nanti nyeri. Nah, kalau peradangan sendi itu ada peradangan pada persendian. Tetapi pada nyeri sendi belum tentu ada peradangan, tapi ada nyeri. Ini biasanya disebabkan karena adanya gangguan pada salah satu struktur atau beberapa struktur pada persendian. Nah, ini yang sering terjadi pada kita yang sudah dewasa atau lansia. Nah, mungkin Bapak Ibu mempertanyakan, gimana sih, kemana harus berobat meriksa kalau terjadi gangguan pada persendian. Nah, Ibu, Bapak bisa datang ke dokter atau ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakan apakah peradangan itu akibat gangguan pada misalnya rheumatoid atau gangguan pada nyeri sendi. Nah,
bagaimana peranan fisioterapi? Seringnya terjadi gangguan pada sendi itu menjadi kronis. Akibat dari gangguan kronis ini menyebabkan kekakuan pada sendi, gangguan deformitas atau postur, atau kelemahan otot. Nah, itulah yang nanti ditangani fisioterapi. Jadi bukan penyebab awalnya, tetapi implikasi apa yang timbul setelah terjadi gangguan pada sendi. Mungkin itu pengantar, Bu. Iya, baik. Nah, untuk penyakit artritis ini kan identik dengan penyakit orang tua begitu ya, Pak ya. Ternyata Bapak juga mengatakan tadi itu ketika kita off air itu diderita juga oleh anak-anak ya, Pak ya. Kenapa ya, bisa benar sekali, Bu. Itu? Jadi anak-anak juga bukan hanya orang tua yang bisa mengalami nyeri sendi, ada juga anak-anak. Biasanya disebabkan karena faktor imun. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada keluarga atau anak mengalami seperti itu, bisa memeriksakan diri dokter. Nanti dokter akan mengevaluasi, mungkin diperlukan pemeriksaan tambahan untuk menentukan apakah di kadar darahnya atau pemeriksaan radiologi untuk menentukan jenis gangguannya. Nanti akan ditentukan dan akan menentukan nanti pengobatan selanjutnya. Mungkin itu, Ibu. Oke. Nah, apakah ini penyakit keturunan ya, Pak? Ada juga faktor keturunan, ada juga faktor non keturunan. Tetapi kalau sudah ada faktor keturunan, yang paling penting adalah menjaga pola hidup sehat. Menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu dari jenis makanan, terutama juga sangat berpengaruh adalah berat badan tubuh. Iya, tidak boleh terlalu gemuk begitu. Enggak, Bu. Kalau kelebihan berat tubuh akan memberikan beban pada persendian. Nah, terjadi kausan beberapa struktur sendi juga bisa menyebabkan peradangan dan nyeri sendi. Oh, begitu. Berarti apakah tidak ada kemungkinan orang kurus menderita penyakit ini? Ada kemungkinannya, Bu. Tetapi bagi mereka yang berat badannya lebih, punya kemungkinan lebih dibanding yang berat badannya misalnya ideal atau bahkan kurus, karena pembebanan sendinya menjadi lebih rendah. Begitu, iya. Nah, biasanya nih usia-usia yang menyerang begitu, yang diserang oleh penyakit ini usia berapa saja? Anak-anak tadi disampaikan itu usia berapa mulai? Jadi anak-anak tuh sampai usia belasan tahun sudah bisa menderita seperti itu. Kalau untuk orang dewasa itu biasanya sering muncul pada usia 45 ke atas. Nah, khusus untuk gangguan struktur persendian itu semakin usia bertambah, semakin punya kecenderungan mengalami gangguan pada persendian. Apalagi ditambah dengan berat badan, aktivitas. Nah, itu juga sangat membantu. Makanya pada penyakit yang biasa kita sebut di rumah sakit adalah osteoartritis. Itu kita sebut ada penyakit degeneratif, artinya bertambah keluhan sesuai dengan pertambahan usia. Tetapi kita bisa minimalkan dampak yang terjadi dengan pola hidup yang sehat. Begitu. Ada begitu, juga Ibu. Faktor U-nya di situ ya. Ada faktor U-nya, Ibu. Oke. Dan ini ditekankan pola hidup yang sehat. Oke. Kemudian ketika orang tersebut misalnya mengalami artritis ya, itu apakah dia harus ke dokter atau seperti apa penanganannya di rumah begitu? Iya, memang harus ke dokter, terutama apalagi misalnya terjadi peradangan yang terjadi pembengkakan atau serangannya pada sendi-sendi lebih dari satu atau bahkan seluruh tubuh nyeri. Itu mesti diidentifikasi apa penyebabnya. Tetapi kalau misalnya nyerinya hanya terjadi kalau misalnya jalan atau jongkok, sepanjang itu masih bisa diatasi, coba dulu bisa dilakukan di rumah, misalnya dihangetin, dikasih minyak hangat atau dikompres air hangat. Tetapi lebih dari 3 hari 4 hari nggak berhasil, harus konsultasi ke dokter atau ke rumah sakit. Gitu kira-kira, gitu, Ibu. Apakah penyakit ini termasuk penyakit yang berbahaya ya, Pak? Kalau ukurannya berbahaya itu sampai mengancam jiwa, enggak juga. Tetapi akan mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Paling tidak akan mengganggu produktivitas kita. Mau jalan terbatas, mau kemana terbatas, mau naik turun tangga terbatas. Nah, itu mungkin yang bisa mengganggu aktivitasnya ya. Mau ngapa-ngapain juga
Jadi tidak seperti semula begitu ya. Bu, Sangat terganggu sekali ya. Nggih. Baik, kita juga membuka telepon ya untuk pendengar yang ada di rumah mungkin ingin konsultasi Nggih, terkait silakan, dengan Ibu. penyakit yang satu ini yang Nggih. cukup mengganggu aktivitas kita. Silakan di 0362246644 dan juga kami live Facebook Pro 1 ya. Silakan Anda juga bisa komen-komen di sana. Udah ada yang masuk ya, Pak Muhammad? Nggih, Oke, silakan, Ibu, kita silakan. sapa penelpon Nggih. yang pertama. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Nggih, selamat Iya, siang Ibu. Selamat siang dengan Sambangan. Ibu Made Sambangan. Punya penyakit rematik kah? Nggih, punya radang sendi. Sudah ke dokter. Punya radang sendi. Sudah ke Mm-mm. dokter ortopedi sudah. Sekarang lagi berobat juga. Begini dokter, Nggih, apakah silakan Ibu. apa yang manjur itu apakah bisa sembuh radang sendi, terutama di lutut saya nggih. Kemudian apakah dengan terapi, apakah dengan suntik? Kan suntik itu ada setiap minggu katanya kan? Apakah dengan suntik plasma atau dengan operasi? Itu apa bisa disembuhkan, itu mana yang lebih manjur gitu, yang paling manjur? Apakah operasi apa suntik gitu? Apa suntik plasma itu gitu? Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah benar ini tulang rawan sapi itu bisa membantu untuk penyembuhan sendi lutut itu? Nggih, begitu. Maksudnya Bu Made apakah mengkonsumsi tulang rawan sapi? Tulang rawan iya. sapi itu katanya bagus katanya. Itu dikonsumsi. Untuk penyembuhan radang sendi lutut. Karena yang kan lututnya yang Iya. bermasalah. Itu yang kedua. Terus yang pertama, yang mana pengobatan yang paling manjur? Apakah suntik? Kan ada yang suntik setiap minggu. Apakah ada yang suntik plasma? Oke. Itu darah Iya. sel darah kita diambil kemudian disuntikkan kembali, atau apakah dengan jalan operasi? Itu Iya. mana yang paling manjur? Iya. Atau yang paling lama lah kumatnya begitu. Nah, itu Oke. yang jadi dua saja nggih. Nggih. Nggih, Terima Bu, kasih, nggih. dokter. Terima kasih Nggih, Bu terima Made kasih, Bu. di kawasan Sambangan. Nah, untuk Anda juga boleh ya sebelum ditanggapi kita terima kembali 24644. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, sudah masuk di udara. Halo. Oke, mungkin ini ada jaringannya terganggu. Saya putus ya. Nanti Anda boleh masuk lagi. Oke, diulang kembali mungkin di 24644. Kalau begitu, kalau belum ada yang masuk, saya akan berikan kesempatan untuk ada yang masuk ya. Ya, halo, selamat siang. Halo, Iya, selamat siang. Nggih, selamat siang. siang Dengan siapa Bapak. narasumber? Nggih, siang Bapak. Dengan Muhammad Asri. Oh, Assalamualaikum Muhammad Pak Asri. Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Papa Dimas. Iya, Papa Dimas di Panji. Mau nanya sedikit saja ya. Iya. Jadi Ibu Made menanyakan itu masalah rematik ya. Nggih. Kebetulan di sini juga ini kakak saya ini rematik. Itu yang ditanyakan yang lebih manjur. Saya yang tanyakan ini makanan yang perlu dihindari Oke, untuk makanan. rematiknya apa saja begitu. Makanan Karena saya pencetusnya. tahu itu kadang-kadang kalau orang rematik, jangan makan kacang, jangan makan ini, tidak boleh orang rematik. Apa Iya, betul iya, begitu, Bapak. Pak? Nggih. Pak Muhammad, apa betul begitu? Nggih, Tolong diberikan penjelasannya. Nggih. Iya. Itu pertanyaannya. Nggih. Nggih. Dan terus yang kedua, Apa? apakah rematik itu ada hubungannya dengan kram, Pak Muhammad? Oh, nggih. Ya, kadang-kadang kalau sudah hujan kadang-kadang kalau saya tuh kramnya di leher, Pak Muhammad. Oh, kram di leher, Pak. Nggih. Iya, itu di leher. Kalau sudah kram di leher itu kadang-kadang lama itu. Apa solusinya untuk mohon diberikan penjelasan itu. Nggih, baik. Pak, saja. nggih. Jadi Itu saja. Nggih, nggih. Baik. Nggih. Terima kasih Papa Dimas di kawasan Panji. Satu lagi penelpon di 24644. 3 orang penelpon nanti akan sekalian ditanggapi oleh narasumber. Silakan, kalau belum saya langsung saja untuk berikan kesempatan kepada narasumber terkait dengan pertanyaan dari Ibu Made di kawasan Sambangan. Apa sih yang manjur obatnya untuk mengatasi ada masuk. Ini penelpon yang ketiga ya. Nggih, silakan. Halo, selamat siang. Halo Mbak Pipi Sutbani. Halo, Armada di kawasan Pancasari.
Ya, selamat siang Bapak Muhammad Asri. Siang Bapak. Ini saya ada 2 pertanyaan ya. Iya. Ini karena saya di daerah dingin nih, katanya kalau rematik atau nyeri sendi atau radang sendi itu kalau mandi pakai air dingin itu bisa menyebabkan kambuh. Apakah itu benar? Itu yang pertama. Yang kedua, terus benarkah kalau kita minum susunya kebanyakan itu bisa membuat tulang kita menjadi tulang kita menjadi pengapuran tulang. Ya, jadi apakah pengapuran tulang itu bisa disebabkan oleh kalsium yang terlalu tinggi, Pak Dokter? Nggih, Bu. Nggih, niku mantun Pak Dokter. Makasih Mbak Pipi. Nggih, makasih Bapak. Terima kasih. Baik. Sudah 3 penanya. Oke, kita tutup dulu 24644. Nanti kami buka lagi setelah ditanggapi 3 penanya. Oke, Bu Made di kawasan Sambangan. Oke, silakan ditanggapi apa sih obatnya yang manjur untuk mengatasi rematiknya? Apakah dengan terapi suntik, apakah dengan operasi, suntik plasma, dan lain sebagainya. Yang kedua, apa benar mengkonsumsi tulang rawan sapi itu bisa menyembuhkan rematiknya? Silakan. Terima kasih Ibu, terima kasih Bu Made di kawasan Sambangan. Saya akan mencoba memberikan tanggapan atas pertanyaan Ibu. Yang pertama tentang kalau terjadi radang pada sendi lutut, tindakan apa sih yang paling ampuh? Yang paling ampuh. Nah, ini bergantung dari nanti pemeriksaan dokternya. Nah, sayang kita tidak tahu persis berapa sih umur si Ibu Made, berapa berat badannya. Tentu kalau di dokter kan mesti kemungkinan misalnya berat badannya lebih mungkin karena faktor berat badan. Iya, kalau saya lihat Pak Muhammad, berat badannya tidak terlalu gemuk. Karena tidak saya sudah gemuk. pernah ketemu. Iya, jadi belum lagi kita melihat nanti postur lututnya, apakah dia normal, bentuk O atau bentuk X, karena itu ada pengaruhnya semua. Gitu. Ibu, mengenai di antara suntik atau pakai plasma atau pakai operasi sangat menentukan. Beberapa tindakan sekarang ini ada yang suntik. Kalau misalnya itu karena dokter menentukan tindakannya itu berdasarkan hasil penelitian. Biasanya kita juga bisa baca di jurnal. Kalau misalnya apa yang Ibu alami itu sesuai penelitian itu lebih cocok suntik, maka disarankan suntik. Tetapi kalau cocok misalnya pakai plasma atau operasi. Nah, operasi ini biasanya dilakukan di rumah sakit besar itu supaya struktur di antara tulang keras itu dikasih bantalannya bisa macam-macam, salah satunya berbentuk silikon supaya sendi ini kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi itu sangat ditentukan pemeriksaan dokternya. Tapi kalau Ibu misalnya terjadi kaku, maka kakunya itu yang harus dihilangkan dulu. Nah, sekarang kita untuk teknik yang paling rendah risikonya dan bisa bermanfaat adalah mengurangi bebannya pada sendi. Sekarang Ibu sudah ada untuk penyangga sendi. Nah, kami di tim rehabilitasi itu kami sudah menyarankan biasa pasien menggunakan penyangga lutut supaya beban sendi. Namanya kalau Ibu bisa cari di internet nanti namanya knee brace. Itu tujuannya adalah untuk menyangga, untuk mengurangi beban sendi. Iya. Pak Muhammad, sebentar dulu ini ada WA dari Ibu Made. Berat badan saya 60 kg dan umur saya juga 60 tahun katanya. Iya. Jadi kalau seperti itu Ibu, berat badannya ideal, umurnya, jadi nanti bisa dikonsultasikan sama dokternya. Kalau misalnya disarankan gini, dokternya lah yang paling tahu apa nanti yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, ini ada anggapan di masyarakat kalau makan tulang rawan sapi, apakah tulangnya bisa? Jadi kalau kita makan kan tidak langsung ke lutut Ibu. Jadi itu itu anggapan di masyarakat, tetapi sesungguhnya secara ilmiah tidak seperti itu. Tidak, itu hanya Jadi apa itu? Kalau terjadi gangguan biasanya tidak kenal dengan diskus atau meniskus itu atau tulang rawan di persendian, itu terjadinya karena ada benturan kecil-kecil dan tidak bisa dipertebal lagi, makanya dikenal penyakit ini adalah degeneratif
dia berkurang sesuai dengan pertambahan usia. Jadi yang bisa dilakukan adalah mengurangi beban pada sendi. Jadi jangan loncat-lompat, kurangi naik turun tangga. Tapi kalau naik turun tangga, bagaimana kalau rumah saya sudah kadang ada tangganya, apa dirubah? Tidak, diminimalkan. Jadi kemiringannya diatur supaya beban pada sendi kurang. Jadi secara ilmiah kami belum menemukan ada hubungan antara makan tulang rawan sapi dengan kesembuhan untuk meniskusnya, Ibu. Begitu, Bu. Iya, itu mitos ya Pak berarti Nggih, ya? mitos ya, Bu. Nggih. Baik, kemudian penelpon kedua Bapak Dimas, makanan yang perlu dihindari bagi penderita artritis ini apa? Bapak Ibu, ada beberapa jenis rematik tertentu biasa kita dikenal rheumatoid arthritis atau gout arthritis yang penyebabkan karena asam urat. Jadi semua makanan yang kadar asam uratnya tinggi akan memicu gejala ketika kita mengkonsumsinya. Nah, yang lebih pasti kalau Bapak, Ibu bisa periksa di laboratorium berapa sih asam urat saya. Nah, baru bisa ditentukan, oh saya nggak cocok makanan yang kadar asam uratnya tinggi. Yang paling mudah Bapak, Ibu lakukan di rumah adalah ketika makan sesuatu, setelah itu muncul gejala, berarti nggak cocok makan itu. Itu lebih mudah untuk. Jadi memang betul ada makanan. Tetapi kalau osteoartritis yang karena nyeri sendi karena penggunaan berat badan lebih, terlalu banyak naik turun tangga, itu tidak ada hubungannya dengan makanan. Jadi dipastikan dulu ini penyebabnya karena makanan ya, atau bukan karena makanan. Karena kadang-kadang di masyarakat asal nyeri sendi disamakan bahwa wah ini nggak boleh makan, nggak boleh makan itu. Akhirnya orang takut periksa karena takut nanti nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Yang kedua di kram di leher Bapak Dimas di kawasan Panji. Salah satu artris yang biasa kita, apalagi yang usia-usia 50-an ke atas, 60-an ke atas, itu ada namanya spondyloartrosis. Itu terjadi pada ruas sendi di tulang belakang. Nah, itu bisa terjadi ketika kita baru bangun tidur, kaku di leher atau di punggung atau di pinggang disertai rasa tegang pada ototnya. Itu kemungkinan adalah spondyloartrosis dan muncul pada saat kita habis istirahat, misalnya baru bangun tidur atau duduk terlalu lama, membaca terlalu lama kok nyeri. Nah, itu adalah spondyloartrosis. Nah, Bapak Ibu kalau ada mengeluhan gitu silahkan datang ke rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit RSUD Kabupaten Buleleng. Kita punya tim untuk meriksa apakah betul itu ada gangguan spondyloartrosis atau tidak. Nanti setelah kita periksa, kita bisa menentukan tindakannya. Apakah nanti ada gerakan tertentu atau bahkan kita lakukan manipulasi pada sendinya untuk melonggarkan sendinya. Nggih, untuk Armada Pancasari. Pak Armada kawasan Pancasari, terima kasih Bapak sudah berpartisipasi. Ini anggapan juga di masyarakat kalau sering mandi malam, apalagi di tempat dingin di Pancasari, itu bisa menyebabkan atau pencetus rematik. Sebetulnya bukan mandi malamnya, bukan air dinginnya yang menyebabkan rematik, tetapi ketika ada rematik, kalau ada cuaca dingin itu lebih terasa, atau mandi air malam lebih terasa. Kenapa? Di sendi-sendi itu kan terdiri dari cairan sinovialnya, cairan yang kental. Ketika diam, apalagi cuaca dingin akan tambah kental. Ketika tambah kental akan mengganggu pergerakan sendi. Begitu digerakkan terasa nyeri. Nah, itu yang menyebabkan. Jadi bukan dinginnya yang menyebabkan rematik, tetapi ketika ada rematik lebih terasa ketika berada di cuaca dingin. Yang kedua, ini ada anggapan juga di masyarakat, minum susu terlalu banyak bisa justru memicu pengapuran sendi. Pengapuran tulang gitu ya? Iya, pengapuran tulang. Jadi justru terbalik. Tetapi kami sarankan Bapak Ibu yang usia misalnya 50-60 ke atas, semakin usia bertambah, kalau mengkonsumsi susu, konsumsilah susu yang kadar lemaknya rendah. Sebaliknya adalah kadar kalsiumnya yang tinggi. Nah, tetapi kita lupa bahwa
cadangan kalsium di tubuh itu disimpan di tulang, dan tulang bisa menyimpan kalsium itu kalau ada pembebanan, maka disitulah diperlukan ada olahraga. Jadi meskipun mengkonsumsi kalsium tetapi tidak dibarengi dengan olahraga, tidak ada pembebanan ke tulang, dia akan larut di air kencing, jadi nggak berguna. Gitu Jadi Bapak Ibu boleh mengkonsumsi susu, tetapi kurangi kadar lemaknya. Yang kedua, meskipun minum susu juga imbangi dengan olahraga. Kira-kira begitu Ibu. Iya, baik. 3 penelpon pertanyaannya sudah ditanggapi ya oleh Pak Muhammad. Bagaimana dengan Anda? Kalau memang belum puas silakan kembali Anda boleh bertanya di 0362246644. Halo, selamat siang. Selamat siang. Nggih. Dengan Pipit. Nggih, dengan Sira niki? Ya, dengan Ibu Nyoman di Tajun. Ibu Nyoman di Tajun. Baik, silakan Ibu Nyoman dengan narasumber kami Pak Muhammad Asri. Ya, Pak Muhammad narasumbernya. Nggih. Beliau ahli ini fisioterapi. Spesialis tulang. Saya khusus fisioterapi Ibu. Oh iya ya, fisioterapi pernah saya itu di Tambulang. Ada pertanyaan Pak. Nggih, silakan Ibu. Nyoman di saya umurnya 76 tahun. Berat badannya 67 kg. Saya ada gangguan asam urat. Setiap hari saya harus minum obat, Pak. Setiap hari minum obat. Ini obat namanya yang saya Linogra, Piroxika, DECA, terus Decarsen, DECARSEN. Harus setiap hari saya minum itu, tidak apa-apa, Pak. Kalau tidak minum, ini saya lemas, kaki saya lemas. Itu Pak. Jadi apakah bisa diteruskan tuh obatnya tuh Pak? Terus pertanyaan lagi satu. Waktu ini saya periksa asam urat, gula darah, kolesterol. Ternyata yang tinggi itu asam uratnya. Makanan apa yang tidak boleh saya makan? Kalau boleh tahu asam uratnya berapa Ibu? Ya. Kalau boleh tahu asam uratnya berapa? Halo. Nggih, kalau boleh tahu asam urat Ibu berapa? Waduh. Ibu Nyoman di Tajum, tadi narasumber kami bertanya asam uratnya berapa katanya, tapi jadi putus di teleponnya ya. Diulang lagi untuk Ibu Nyoman di kawasan Tajun ya, umurnya 76 tahun. Setiap hari minum obat. Nah, obatnya tadi sudah disampaikan ya, mungkin Pak Dokter Pak Muhammad sudah tahu. Kalau minum setiap hari apakah aman? Nah, kalau tidak diminum kakinya akan lemes. Jadi seperti makan apa ya? Buah simalakama. Oke. Silakan ditanggapi sebelum ada yang masuk. Oke, saya tanggapi Ibu Nyoman di Tajun. Jadi dengan usia 76 tahun, berat 67 kg, ya cukup bagus. Beliau menderita asam urat katanya. Cuma sayang kita tadi konfirmasi berapa asam uratnya. Dan beliau bilang selama ini mengkonsumsi obat-obat. Setiap hari ya. Mudah-mudahan obat yang dikonsumsi adalah obat yang sudah diresepkan dokter yang memeriksa. Iya, betul. Karena kalau bukan dari resep dokter itu juga kita tidak bisa menganalisa dan mempertanggungjawabkan hasilnya dan efek sampingnya, karena obat itu cuma 2, apakah dia berfungsi sebagai obat dan bisa berfungsi sebagai racun. Jadi mesti itu yang kedua. Sering kita begini Bu, kita sudah diagnosa misalnya menderita asam urat dengan misalnya pemeriksaannya di atas 7 misalnya. Kita hanya mengandalkan obatnya, tetapi kita tidak pernah untuk mau mengatur pola makan. Jadi yang betul obatnya diminum, makanan yang kadar asam uratnya tinggi juga dikurangi. Nah, yang sering terjadi obatnya diminum, makanannya tidak terkontrol. Nah, itu bisa menjadi masalah juga. Jadi kita mengharapkan kesembuhan, tetapi penyebabnya juga kita tidak atasi. Nah, itu yang sering terjadi Ibu. Mungkin itu yang saya bisa tanggapi. Iya, memang kadang-kadang di masyarakat begini ya.
sudah ada obat Iya. gitu. Nanti kalau kambuh tinggal minum obat lagi, Iya. begitu ya. Iya, Karena makanan yang dia paling sukai ada di depan matanya. Nggih, bahkan begini Bu, sampai ada anekdot di masyarakat. Apa? Nggak usah periksa, yang enak-enak semua dilarang nanti. Jadi jangan ada begitu. diperiksa aja, nanti semua yang enak-enak dilarang. Waduh, payah juga nanti. Mumpung masih bisa makan, dimakan aja. Ya, itu Bu. Baik, oke, yang lain silakan masuk di 0362246644. Nah, Pak, untuk penderita penyakit artritis ini sebaiknya mandinya tuh jam berapa sih? Kalau mandi tidak ada patokan mandi, itu juga sangat kebiasaan. Jadi Tidak boleh mandi malam-malam, tidak boleh dengan mandi air dingin malam-malam. Cuma kalau kita nggak cocok kalau air dingin, kalaupun mandi malam, misalnya pulang kerja malam, ya kita menggunakan air hangat. Jadi kita tinggal kondisikan seperti itu. Jangan juga karena gara-gara nanti malam nanti rumah rematik nggak mandi-mandi, jadi itu juga nggak cocok bagi saya. Tinggal kalau misalnya agak pagi kita harus mandi, kita ingin hangat, kita mandinya pakai air hangat. Kalaupun malam tidak ada patokan harus mandinya jam segini, nggak ada yang gitu Bu. Tinggal kita bisa mengkondisikan. Baik. Oke, yang lain silakan, kami masih tunggu Anda di 0362246644 ya. Kami berbicara terkait dengan tema yang kita angkat ya, yaitu tentang fisioterapi dalam penanganan artritis ya. Baik, Pak Muhammad, untuk penyakit yang satu ini berapa lama ini bisa sembuh begitu untuk yang masih dalam kasus yang agak tidak terlalu berat ya? Gini Bu, jadi saya berbicara tentang sebagaimana keilmuan saya tentang fisioterapi, karena kita fisioterapi sering menangani artritis itu di tingkat lanjutnya. Oh, di tingkat lanjut. Misalnya sudah sendinya, lututnya nggak bisa ditekuk full, sehingga nggak bisa jongkok, susah ke toilet atau kemana. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya lututnya sudah kaku, kami membutuhkan misalnya waktu 2-3 minggu untuk full. Itu pun harus rutin kita latih, kita lenturkan dulu kapsulnya, kita latih di rumah sakit misalnya. Kalaupun pulang juga nanti kami ajarkan latihan-latihan yang harus dilakukan di rumah supaya kelenturannya itu bisa dicepat. Bahkan ada dalam waktu seminggu kalau pasiennya rutin latihan bisa bagus Bu. Jadi tergantung kerusakannya dan motivasi pasien untuk melakukan latihan-latihan yang kita sarankan. Gitu. Iya, untuk gejala awal dari penyakit ini apa nih Pak? Iya. Kalau gejala awal, kalau untuk radang sendi, gejala awalnya itu kadang-kadang nyerinya tiba-tiba tanpa penyebab ya. Biasanya terjadi pada sendi-sendi kecil, tangan, di siku, di jari, pergelangan gitu. Jadi itu yang sering terjadi. Kemudian ada bengkak, bahkan kadang-kadang disertai demam. Sampai demam? Sampai demam, karena akan mempengaruhi nanti faktor imun. Nah, kalau yang osteoartritis karena kerusakan pada struktur, karena faktor usia misalnya, paling mudah dikenali awalnya mulanya adalah satu, ketika kita jongkok misalnya, nakuk lutut itu sudah mulai ada bunyi. Apa kriuk gitu? Iya, kriuk itu menandakan bahwa struktur di meniskus di situ sudah nggak rata. Meskipun belum nyeri. Dan ada potensi nanti untuk nyeri. Yang paling mudah itu paling sering di lutut, kalau kita tekuk kok bunyi. Kok bunyi gitu ya? Yang kalau berikutnya yang paling sering muncul, loh kok saya kalau naik turun tangga saat turunnya kok sudah mulai ngilu gitu, kaki nggak bisa gantian satu-satu naiknya, itu sudah mulai. Kalau sudah seperti itu, sebaiknya ibu datang ke dokter atau ke rumah sakit atau ke di fisioterapi juga boleh. Nanti kita menentukan ibu harus, misalnya bapak harus menghindari seperti ini supaya tidak berlanjut. Atau kita sarankan menggunakan penyangga lutut supaya lututnya tidak bertambah rusak. Karena kalau sudah lama kadang-kadang seperti paling sering di lutut, itu lututnya biasanya lurus kok jadi bentuk O atau bentuk X. Kalau sudah terjadi itu berarti sudah terjadi penyimpangan yang lebih luas, kerusakan lebih luas. Nah, dampak kan muncul adalah rasa nyeri.
gitu, Bu. Begitu ya. Nah, untuk penyakit artritis ini apakah lebih banyak penderita yang perempuan atau laki-laki? Iya, betul Ibu, karena ibu-ibu lebih banyak. Ibu-ibunya lebih banyak. Banyak Kenapa faktornya. ibu-ibu? Jadi ibu-ibu itu, maaf ibu-ibu, sudah ditakdirkan untuk melahirkan. Jadi karena beban melahirkan. pekerjaan, kemudian ada faktor hormonal. Maka penyakit-penyakit lutut sendi itu kebanyakan muncul setelah postmenopause. Jadi banyak ibu-ibu yang sudah 60-an begitu ketemu nanti pembicaranya, kok saya kalau berdiri harus pegang dinding dulu. Kalau harus pegang tiang dulu baru gitu, apalagi kalau duduk melantai. Kok duduk bersila sudah susah. Nah, itu yang sering jadi ibu-ibu lebih banyak. Bukan berarti bapak-bapak tidak mengalami. Tetapi kalau dari statistik ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak ibu. Yang perempuan lebih banyak karena faktor banyak faktor tadi, faktor pekerjaan. Ada masuk lagi ya. Silakan kita Ibu. Terima mungkin lagi satu. Halo, selamat siang. Boleh nama setengah porsi aja. Oh, setengah porsi, iya silakan Papa Dimas. Begini Pak Muhammad. Apakah itu kalau memikul beban yang berat itu ada hubungannya dengan kerusakan tulang sendi, Pak Muhammad? Pak. Itu pertanyaannya. Terus yang kedua, saja. Ini kadang-kadang kalau berdiri itu langsung nuncep ya. Itu apa ada hubungannya, Pak? Bagaimana berdiri? Bagaimana Bapak? Ulang Pak, Papa Dimas, penyakit yang kedua berdiri kenapa? Yang kedua, kadang-kadang kalau berdiri langsung kayak istilah Bali itu lempuyang ya. Oh, lempuyang, pusing. Langsung artinya langsung bisa roboh itu. Artinya ada hubungannya tulang sendi, bagaimana untuk menanggulanginya. Baik, terima kasih Papa Dimas di kawasan Panji. Silakan Pak Muhammad. Terima kasih Bapak Dimas di kawasan Panji. Jadi tadi benar ada memikul beban itu, apakah itu salah satu pemicu rusaknya kerusakan pada sendi? Betul Bapak. Jadi sendi yang paling di bawah itu paling tinggi bebannya. Nah, ketika misalnya seseorang sering membawa beban yang berat, maka yang paling tinggi bebannya itu adalah sendi lutut, pinggul, dan sendi-sendi di bawah. Dan kebetulan yang paling mobile di situ adalah sendi lutut. Maka sering terjadi gangguan pada sendi lutut. Nah, kita bisa perhatikan beberapa jurnal, beberapa penelitian bahwa teman-teman yang kaum buru angkut, itu rata-rata bentuk postur lututnya mengalami kalau enggak XO, karena pembebanannya sering berlebihan. Jadi mungkin ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa membawa beban juga harus kita perhatikan kemampuan tubuh kita supaya tidak rusak nanti sendi. Karena kalau sudah rusak susah untuk memperbaikinya, Pak. Yang kedua tentang pusing ketika duduk misalnya langsung berdiri, ini pusing. Ini biasanya dialami orang yang sudah usia lanjut. Kenapa? Bertambahnya usia kita, kelenturan pembuluh darah, lubang pembuluh darah itu sudah mengalami perubahan, sudah mengkerut, jadi aliran darah menjadi tidak lancar. Begitu dari duduk berdiri, dibutuhkan perubahan sistem peredaran darah yang lebih cepat. Karena di otak lebih kosong saat gitu, apalagi saat berdiri. Nah, itu kurang menyebabkan pusing. Jadi kalau bapak ibu mengalami itu bukan karena gangguan persendian, bukan karena rematik, silahkan nanti bisa berhubungan dengan dokter yang lebih kompeten, misalnya penyakit dalam atau penyakit jantung dan pembuluh darah untuk mengatasi keluhan bapak. Terima kasih Bapak. Ya Pak Dimas, itu ya tanggapannya ya. Oke Pak Muhammad, apakah dampak daripada penyakit ini terkait jika tidak ditangani gitu ya dengan tepat, bisa memunculkan apa ini? Apa risikonya? Baik Bu, penyakit rematik, penyakit ratang sendi ini artritis, dampaknya nanti satu yang paling sering terjadi adalah kekakuan pada sendi. Kekakuan. Nah, kalau sudah terjadi kekakuan, bahkan bisa mengganggu produktivitas, mengganggu aktivitas kita. Misalnya Bapak Ibu mau ke toilet yang sehari itu berapa kali, mau jongkok susah.
mau naik turun tangga susah. Atau bahkan kalau kena di jari-jari tangan misalnya mau aktivitas apa yang menggunakan jari-jari sangat mengganggu. Nah itu dampaknya. Jadi kami sarankan kalau sudah ada gejala dari awal tentang artritis, gangguan persendian, secepat mungkin Bapak Ibu bisa meriksakan di dokter atau di rumah sakit supaya kami bisa menentukan, bisa membantu untuk mengatasi keluhan tersebut lebih awal supaya tidak terjadi gangguan lanjutan. Mungkin itu Bu. Baik, ini ada lanjutan lagi pertanyaan dari Ibu Made di Sambangan. Berarti fisioterapi bisa menyembuhkan nggih begitu. Terus apa fungsi sepeda statis? Nggih, baik Bu Made Sambangan, rupanya Ibu masih bertanya tadi. Lewat WA sekarang. Nggih, terima kasih bahwa kami dalam melayani artritis misalnya kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kami misalnya di rumah sakit bekerja sebagai tim. Kalau itu menyangkut hormonal atau asam urat misalnya itu mungkin lebih banyak ke dokter penyakit dalam. Tetapi kami fisioterapi memiliki kompeten untuk menangani dampaknya misalnya terjadi kekakuan. Nah, karena fisioterapi itu kalau lihat pengertian definisi bahwa kita adalah memelihara fungsi, salah satunya fungsi persendian itu supaya tetap berfungsi normal. Nah, kita bisa menggunakan alat-alat yang bisa mendukung, misalnya kita pakai pemanas, kita pakai elektrik nanti supaya jaringan-jaringan yang kaku itu menjadi lentur, kemudian kita bisa maksimalkan fungsinya kembali. Ya itu Ibu. Misalnya salah satu misalnya yang di fisioterapi itu adalah kekakuannya, kami akan fisioterapi membantu Ibu supaya bisa sendinya tidak kaku lagi. Nggih, kira-kira begitu Ibu. Ya. Baik Bu Made, sudah ditanggapi juga pertanyaannya walaupun lewat WA ya. Baik, ini karena waktunya juga sudah habis ya. Oke. Di closing statement dulu Niki. Oke. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu, masyarakat Buleleng umumnya. Pada bulan ini tanggal 12 kemarin itu diperingati sebagai Hari Artritis Sedunia. Gitu ya. Jadi ada kepedulian kita pada saudara-saudara kita kebetulan yang mengalami gangguan artritis. Janganlah gangguan artritis ini sampai menghambat produktivitas kita, menghambat kita untuk beraktivitas. Karena keluhan-keluhan ini dapat diatasi sedini mungkin apabila Ibu mau datang konsultasi dan berobat di tempat yang tepat. Nah, tempat yang tepat itu adalah ke dokter, ke rumah sakit, terutama kami adalah bagian dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng. Insya Allah kami tim di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng siap untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Bapak Ibu. Mungkin itu Ibu. Baik, terima kasih untuk FTR Muhammad Asri SFT MFIS begitu ya. Sudah hadir di studio RRI Singaraja kerjasama ini Klinik Angkasa kerjasama RSUD Buleleng dengan RRI Singaraja. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah masuk tadi di 24644. Ada Ibu Made di Sambangan, Papa Dimas di Panji, Pak Armada di kawasan Pancasari, Ibu Nyoman di Tajun ya. Dan terakhir kembali Bapak Dimas di kawasan Panji. Yang hanya mendengarkan saja juga terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad tadi atau narasumber kami ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai ketemu kembali di Klinik Angkasa berikutnya. Oke, salam sehat Bapak Ibu.